semuanya, selamat datang di MGT Entertainment. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Jadi dia merupakan seorang Chief Executive Officer dari Hima Manajemen Unpad. Mari kita sambut Kang Hafiz. Oke, halo semuanya. Jadi gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah so far kabar baik. Semuanya berjalan lancar juga. Dan mungkin dari gue pun akhirnya ini lagi sakit aja sih. Lagi cuacanya juga gak menentukan. Tapi dari Vina sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi gimana nih Kang? Udah siap belum untuk ngobrol-ngobrol bareng MGT Entertainment? Siap dong. Dari awal gue di chat sama Mori, manajer CM. Gue udah kayak, wih ada acara apa nih gue diundang. Asik. Datang ngobrol-ngobrol kita. Boleh. Jadi kalau udah siap, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai ya ngobrol-ngobrolnya. Oke, first question nih Kang. Pertama-tama, boleh dong Kang coba perkenalan diri dulu? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Hafiz Zuhairisa. Biasa dipanggil tuh Hafiz. Cuma sama teman-teman pun sama angkatan bawah juga seringnya dipanggilnya tuh biasanya Apis. Nggak tahu kenapa dapet dari mana juga, gue juga nggak tahu. Tapi emang seringnya dipanggil kayak gitu. Gue dari manajemen angkatan 2022. Gitu. Oke, untuk Kang Hafiz sendiri, kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Kang? Kesibukan akhir-akhir ini itu nggak banyak sih. Kalau sekarang mungkin lebih ke ngurusin Hima aja karena akhir termin juga. Di akhir-akhir ini juga lagi ada FEB Awards, pun juga ada Unpad Awards juga. Jadi lebih sibuk di situ. Sama di beberapa proker terakhir di akhir-akhir ini itu lagi ada Magfest juga yang belum jalan. Terus juga ada Investpreneur juga belum jalan. Terus ada Komfis besok hari Senin juga gitu. Paling cuma itu aja sih untuk kesibukan dari Hima. Dan akhir-akhir juga ini udah persiapan juga buat minggu UAS juga kan. Besok udah minggu tenang. Jadi mungkin lebih belajar aja sih buat UAS, belajar dikit-dikit lah. Oke. Tuh. Oke nih Kang, untuk for the second question, sepenting apa sih organisasi menurut Kang Hafiz sendiri? Oke, sepenting apa organisasi menurut aku ya? Menurut aku organisasi itu cukup penting, apalagi kita di masa kuliah kayak gini. Itu tuh bisa buat kita buat belajar tentang hal-hal baru, pun juga buat kita memperdalam ilmu-ilmu, pun juga katanya itu besok waktu kerja tuh tentang pengalaman organisasi juga lebih dilihat gitu. Jadi menurut aku organisasi buat di skala kita sekarang itu ada hal yang cukup penting karena kita juga bisa praktek kerja secara langsung, walaupun di beberapa organisasi itu juga kita nggak dibayar ya. Cuma dengan nggak dibayar itu kita pun juga bisa dapat hal-hal yang baik lah, pun juga belajar hal-hal baru dari kita gitu. Jadi menurut aku cukup penting sih buat di kita sekarang organisasi gitu. Oke, jadi kan tadi Kang Hafiz bilang organisasi itu penting ya bagi kita. Jadi untuk next questionnya aku mau nanya nih, gimana sih awal mula karir Kang Hafiz di Hima Manajemen Unpad? Oke, awal mula di karir aku Hima Manajemen Unpad. Mungkin pertama-tama dulu tuh aku ikut staff magang. Dulu aku staff magang sama kayak kalian itu ada trainee check goals juga. Terus aku dulu ikut staff magang. Dulu tuh aku masuk staff magang di divisi MS. Divisi MS aku staff magang, terus ternyata dari cutting-cuttingnya tuh juga bisa nerima pun juga fun bawaannya, nggak cuma tentang kerja tapi juga tentang seneng-seneng main dan segala macam gitu. Jadi dari situ aku udah memperdalam ilmu MS aku udah dapet, pun juga staff magang teman-temannya juga keren-keren juga. Jadi dari situ terus aku lanjut di tahun depan itu. Biasanya kan kalau staff magang masuk dari staff dulu kan. Dan di tahun kemarin itu rencananya emang BOM itu biasanya di angkatan 21. Tapi kemarin aku tiba-tiba ditawarin sama Kang Malik. Kang Malik itu dulu COO Hima Manajemen 2023. Ditawarin mau nggak jadi manajer dari Management Society. Terus aku kayak sebenarnya dulu tuh aku pengen buat jadi OCP Elmen karena di tahun 2023 itu tuh Elmen sama 2022 itu Elmen sama MGTAC itu terpisah. Jadi Elmen lomba, and then MGTAC lomba musik dan segala macam, dan juga closing. Itu terpisah. Terus dari dulu itu namanya Kang Andre sama Kang Faza. Itu OCP MGTAC sama OCP Elmen. Dia tuh kayak nitipin ke aku. Kayak, iya mending lu aja ntar jadi OCP Elmen. Kenapa? Karena Elmen sama MGTAC bakal digabung. Lu aja. Terus aku kayak, boleh juga sih. Jadi masih kepikiran tuh buat jadi OCP Elmen. Tapi terus tiba-tiba ditawarin, terus aku juga tanya ke beberapa orang, ke Teh Zahra, ke manajer MS dulu gitu kan. Aku tanya, katanya ambil manajer MS saja karena manajer MS lebih banyak pengalamannya, pun juga lu ntar bisa ngawasin Elmen ke depannya kayak gimana. Terus dari situ aku juga kayak boleh sih manajer MS. Terus ya udah akhirnya aku ambil manajer MS, aku relain tuh OCP Elmen MGTAC. Ya udah akhirnya aku dapet manajer MS. Terus ketika manajer MS udah dapet, aku tuh masih pengen jadi OCP jadi sebuah acara gitu. Tapi karena jadi manajer kan udah nggak bisa ya. Dan udah sibuk. Terus jadi kayak akhirnya ada satu event tuh Ardaya.
dari event Ardaya itu akhirnya aku kepilih buat jadi OCP dan akhirnya jadi OCP Ardaya. Jadi di situ dapat plusnya 2 hal, manajer MS dapat, OCP Ardaya juga dapat. Jadi dari situ udah cukup. Terus akhirnya maju deh Kahim dan akhirnya sekarang jadi Kahim gitu. Menarik banget nih Kang. Jadi kan sebelumnya Kak Hafiz udah cerita nih kayak dari awal masuk Hima jadi staff baru di MS. Terus mungkin untuk next question ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Aku mau nanya apa sih latar belakang dan alasan Kang Hafiz sendiri menjadi ketua Hima? Oke. Latar belakang maju jadi ketua Hima sebenarnya kemarin itu aku tuh belum terlalu pengen ya untuk jadi ketua Hima karena mikir udah kayak major MS. Waktu itu aku pikiran buat maju di Kadep BEM, Kadep Senbora dulu. Aku kepikiran di situ, tapi karena beberapa orang itu lebih milih buat dukung aku buat jadi Kahim. Jadi di situ kayak emang kenapa sih harus Kahim, emang kenapa? Terus akhirnya aku research beberapa hal. Akhirnya baru ketemu nih, oh ternyata Hima tahun lalu tuh kayak gini. Dan Hima tahun depannya harus ada yang beda, harus ada yang lebih baru. Makanya dari situ aku lebih tergerak buat jadi maju deh lebih dari tahun Hima sebelumnya gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi ada beberapa hal yang pengen aku ubah dan beberapa hal yang pengen aku awalin lagi gitu untuk jadi pondasi buat di Hima nextnya gitu. Aku tuh pengen gitu. Sebenarnya latar belakangnya cukup itu sih. Mungkin latar belakang lain tuh karena support dari teman-teman aja sih, kayak mereka tuh lebih milih buat udah maju Kahim aja. Ntar katanya gini, ntar maju Kahim lu bisa jadi orang nomor 1 lah di Mene gitu-gitu. Terus gue kayak ya juga sih kan, maksudnya juga ada vibes, ada rasa gengsinya gitu kan. Jadi kayak ya udah sih bisa, tapi kalau untuk latar belakang utamanya ya bisa lah untuk majuin Hima gitu di tahun ini dan semoga ya tercapai gitu. Oke, tadi kan barusan Kang Hafiz sudah bahas nih alasan Kang Hafiz sendiri untuk maju menjadi ketua Hima. Jadi for the next question, program apa yang menjadi unggulan Hima Manajemen tahun ini nih Kang? Oke, kalau program unggulan di Hima Manajemen tahun ini tuh ada 4 sih. 4 itu yang pertama ada Paradigm, ada Magfest, ada Elmen, dan juga ada Reborn. Nah, 4 ini itu menjadi unggulan di tahun ini. Kenapa? Karena masing-masing ada fungsinya masing-masing. Yang pertama dari Magfest itu kan lebih ke karir, jadi lebih diutamakan untuk mahasiswa semester atas, tingkat atas gitu. Terus yang selanjutnya ada Paradigm itu juga jadi proker unggulan karena itu skalanya dengan internasional. Jadi nggak cuma di skala Unpad, nggak cuma di skala manajemen, tapi di skalanya satu Indonesia pun juga internasional gitu. Paradigm itu such as business case gitu. Terus selanjutnya ada Elmen ini, kalau Elmen skalanya itu di jurusan di manajemen, tapi untuk closingnya itu dibuka secara eksternal, dibuka gitu. Terus dan yang terakhir itu ada Reborn itu skalanya juga jurusan. Kenapa ini jadi unggulan? Karena ya dari Reborn itu kita bisa menerapkan budaya-budaya manajemen ke mahasiswa baru gitu. Jadi nantinya dari mahasiswa baru tertanam budaya-budaya baru, pun juga tertanam dari mereka untuk lebih tahu tentang manajemen, dan karena nantinya angkatan baru ini juga yang akan mewakili manajemen lah untuk kedepannya gitu. Oke, seru banget ya, ada 4 program ya berarti. Iya, ada 4 program berarti. Paradigm, terus Reborn dan juga Elmen. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang, apa sih tantangan terbesar yang Kang Hafiz hadapi selama menjadi ketua Hima, dan gimana sih cara menghadapi tantangan tersebut? Kalau tantangan sendiri sebenarnya ada beberapa tantangan ya, karena di tahun ke tahun pastinya dalam pelaksanaan Hima juga ada tantangan tersendiri. Mungkin kalau di tahun aku tantangannya itu ada beberapa kejadian juga yang berpengaruh ke timeline. Kayak mungkin di awal itu ada keterlambatan, terus di tengah-tengah juga ada keterlambatan. Jadi itu berpengaruh ke timeline. Yang berpengaruhnya di persiapan BOD satu itu, terus yang kedua di persiapan staff dan BOM ya. Jadi mungkin tantangannya lebih ke situ, karena timeline dan waktunya mepet banget. Itu juga ngaruh banget ke program kerja yang ada di Hima gitu, pun juga ke SDM yang ada di pengurus Hima gitu. Itu sih tantangannya mungkin. Oke. Selama setahun menjadi ketua Hima nih Kang, pastinya kan Kang Hafiz punya goals dan inovasi yang ingin diwujudkan di Hima Manajemen 4. Boleh nggak sih dijelasin Kang apa-apa aja goalsnya dan apa aja yang udah tercapai ataupun mungkin belum tercapai? Oke. Goals sendiri di Hima di tahun ini tuh aku ada 2 goalsnya sesuai divisi yang aku bawain kemarin di Grand Design. Itu tuh aku ingin memberikan inovasi pada eksternal, berdampak secara eksternal dan internal. Itu 2 goals yang aku jadi misi utama buat di tahun aku, di Hima tahun aku. Jadi menurut aku di internal sendiri mungkin dari aku ya merasa itu udah cukup, karena di tahun ini aku tuh lebih ngerasa lebih deket sama angkatan 24, sama staff magang itu aku ngerasa lebih deket banget gitu. Dan aku lihat juga dari teman-teman BOD pun dari teman-teman BOM itu lebih mengenal juga antara satu divisi dan divisi lain. Terus juga BOD ke staff itu juga ada yang
lebih kenal deket lah dan segala macam. Jadi itu menurut aku internal udah kerasa deket ya. Cuma tadi aku bilang ada beberapa kendala di Hima tahun ini itu juga berpengaruh ke internal. Kayak timeline mepet itu kan juga secara kinerja juga berpengaruh, dan kendala-kendala lain lah yang ada di Hima tahun ini itu. Terus kalau secara eksternal mungkin aku belum bisa ngasih penilaian yang besar ya, karena Paradigm juga lagi berjalan, terus juga Magfest juga masih berjalan juga kan. Jadi sebenarnya eksternal itu bisa didapatkan dari dua proker utama itu, dari Magfest pun juga dari Paradigm, itu untuk dampak eksternal. Jadi kalau untuk dampak eksternal, untuk tercapai atau belum, kayaknya aku belum bisa jawab. Mungkin nanti bisa jawab setelah demis kali ya, baru kita bisa jawab tentang itu. Gitu. Oke Kang, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, jika harus mengurutkan skala prioritas saat ini, bagaimana urutannya dan mengapa? Kalau dari skala prioritas sih mungkin yang pertama dan nomor 1 ya pasti agama dulu. Terus selanjutnya itu keluarga. Terus yang ketiga baru aku taruh Hima. Kenapa? Karena maksudnya di Hima pun juga kita keluarga. Jadi sebenarnya Hima itu bisa masuk di skala prioritas 2 ataupun 3. Karena Hima tuh keluarga juga menurut aku. Terus keempat teman-teman dan segala macam. Akademik 5 sih. Ya akademik 5 karena jujur ya maksudnya dalam melaksanakan sebagai CEO bukannya aku menomor berapa kan akademik, cuma emang nggak tahu dari aku sendiri itu lebih fokus ke Hima gitu daripada akademik. Tapi so far akademik aman-aman aja sih, maksudnya kelas aku juga sering datang, terus juga ujian aku juga pasti datang, ujian kelas juga datang, praktikum juga datang, dan ya telat mah maksudnya masih masuk telat yang masuk kompensasi lah ya, masih gitu. Terus ya jadi akademik aman sih so far, walaupun di nomor terakhir kan, tapi akademik aman sih. Itu skala prioritas, jadi tetap nggak tahu ya, dari aku tetap mikirnya Hima dulu sih gitu. Oke, mungkin karena akademiknya udah aman kali ya, jadi kayak ya udah terakhir aja. Iya benar. Nah benar. Okay. Hima nomor 3. Bener. For the next question nih Kang, jadi kan kita dari aspek-aspek yang udah Kang Hafiz sebutkan tadi, kita tahu banget ya kalau Kang Hafiz tuh sangat-sangat sibuk nih dengan kegiatannya. Jadi for the next question ini sebenarnya basic banget, tapi at the same time juga very important. Jadi gimana sih cara Kang Hafiz membagi waktu di Hima? Oke, gimana cara ngebagi waktu di Hima? Mungkin kalau dari aku sendiri ya, itu berdasarkan urgensi dari acaranya dan juga kapan pelaksanaannya. Jadi itu sih, kalau bagi waktunya dengan acara di Hima, mungkin dari tanggal pelaksanaan mana yang paling dekat, terus dengan skala acara mana yang lebih besar, dan juga dampak yang diberikan itu lebih besar mana. Mungkin dari 3 hal itu. Kayak mungkin akhir-akhir ini itu kan Magfest ya, Magfest maksudnya suatu hal yang baru. Kenapa baru? Karena di 2 tahun kemarin Magfest itu nggak pernah diadakan. Jadi di tahun ini aku tuh bukan mau nggak mau, di tahun ini tuh aku bertujuan buat ngadain Magfest ini gimana pun caranya. Maksudnya even aku sampai turun, even aku sampai ngebantuin segala hal ya, maksudnya aku nggak apa-apa untuk lakuin itu gitu. Karena aku pengen banget Magfest ini tahun ini ada, biar apa? Biar nanti di tahun selanjutnya Magfest itu akan selalu ada gitu. Karena dilihat dari tahun kemarin Magfest itu nggak berjalan sama 2 tahun, di tahun ini pun kita masih bingung buat menjalin Magfest karena kayak kita harus benchmarking ke siapa, karena 2 tahun lalu pun nggak jalan gitu. Jadi akhirnya yaudah kita lakuin aja gimana pun caranya, kita cari pembicara dan segala macem gitu, kita laksanain semua, dan semoga aja Magfest ada di minggu tenang besok gitu. Amin. Jadi untuk next question ini bakal lebih personal sih Kang. Jika bisa mengubah satu hal dalam kepemimpinan Kang Hafiz selama setahun di Hima ini, apa sih yang ingin Kang Hafiz ubah? Gitu? Oke, yang aku ubah sebenarnya mungkin ada kayak contoh dari ketegasan aku. Maksudnya sebelum jadi, ini cerita dikit ya, sebelum aku jadi kahim itu dulu tuh aku orangnya selalu bercanda, aku tipe orang yang nggak pernah tegas. Karena sebenarnya bisa tegas, cuma nggak pernah karena emang belum dibutuhin aja untuk tegas gitu. Jadi aku belum pernah tegas, aku selalu bercanda dan segala macam. Jadi branding aku di orang-orang itu ya udah Hafiz yang suka bercanda, nggak pernah serius dan segala macam. Terus tiba-tiba jadi kahim gitu. Di situ pun aku juga bingung karena aku ingat banget waktu dulu tuh aku close gathering Hima 2023 itu tuh aku belum di briefing, tiba-tiba disuruh, itu kan udah kepilih ya aku sebagai kahim ya, belum di briefing tiba-tiba langsung dipanggil buat ngasih kata-kata sambutan karena udah jadi terpilih jadi kahim 2024. Sudah aku bingung tuh mau ngomong apa, ya udah aku ngomongnya sambil bercanda, terus akhirnya pada ketawa kan. Terus ada satu orang tuh ngingetin aku kayak, Pis, kurang-kurangin deh bercandanya, lu udah jadi kahim sekarang. Aku mikir kayak iya juga sih. Nah akhirnya dari situ baru aku bikin branding yang baru kayak
oke, kalau di luar hima kita bisa bercanda-bercanda, tapi kalau di hima ya udah fokusnya kita kerja dan tegas segala macam. Cuma mungkin ada beberapa kondisi yang aku tuh emang karena aku orangnya juga nggak enakan ya, jadi kalau untuk tegas tuh aku juga mikir kayak aduh ntar kasihan gimana dan segala macam. People pleaser lah ya. Ya bisa bilang gitulah. Terus jadi aku tuh kalau masalah tegas dan tegas itu mungkin aku minta bantuan lebih kepada BOD aku untuk melakukan hal secara tegas dan segala macam gitu, karena di aku tuh pembawaannya hima di tahun itu lebih ke kekeluargaan juga. Jadi tegas itu tetap dilakuin tapi lebih ke di akhir-akhir. Jadi kalau mau apa yang mau diubah, kalau bisa sih dari awal tegas, tapi nggak setegas itu, tapi lebih baik kekeluargaannya, tapi tegasnya juga seimbang lah gitu. Karena aku rasain mungkin tegas dan kekeluargaan aku tuh sekitar 70-30. Jadi harusnya tuh bisa 50-50 atau mungkin 55-45 lah, dimana lebih seimbang gitu. Itu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang, apa momen paling berkesan bagi Kang Hafiz selama menjabat sebagai ketua hima? Momen paling berkesan sebenarnya banyak sih kalau dibilang momen paling berkesan ya, apalagi besok itu di 2 minggu lagi kita tuh kan mau ada close gatheringnya. Mungkin itu nanti bisa jadi salah satu yang paling berkesan juga. Tapi so far kalau sampai sekarang itu tiap berakhir proker itu adalah momen yang paling berkesan buat aku. Dan juga di awal ketika aku jadi kahim itu berkesan, karena di awal jadi kahim itu aku masih belum planning untuk BOD itu bakalan siapa aja yang aku ambil. Karena waktu aku maju kahim pun juga itu timeline mepet, dan aku juga belum persiapan untuk BOD siapa aja yang mau aku tarik gitu. Jadi di awal-awal tuh aku hektik banget untuk nyari BOD, untuk nyiapin timeline dan segala macam di situ. Terus tiap berakhir proker itu juga pasti kayak seneng, karena tiap proker berakhir tuh ngelihat orang-orang yang datang, ngelihat orang-orang yang kayak tanya, aktif dan segala macam tuh bikin aku kayak ternyata proker hima bisa bikin kayak gini ya. Nah di situ aku seneng banget. Pertama lihat dari orang-orangnya, dari audiensnya. Terus selanjutnya waktu kita eval divisi, biasanya eval divisi atau eval panit setelah selesai proker, di situ aku ngucapin kayak terima kasih, apresiasi dan segala macam. Di situ juga momen sedih juga, karena maksudnya mereka kerja keras, mereka nggak dibayar kan buat join ke hima tuh, mereka nggak dibayar, tapi mereka kerja keras, mereka mau kerja dan mereka bisa ngehasilin acara sebagus ini gitu loh. Jadi itu sih momen-momen paling berkesan yang aku rasain gitu. Jadi dari jawaban Kang Hafiz tadi kita bisa tahu ya kalau misalnya momen paling berkesan itu setiap berakhirnya sebuah proker. Iya, kayak lebih ke rasa seneng aja ternyata prokernya berjalan dengan lancar gitu ya kan. Seneng banget. Oke, jadi untuk next questionnya, ada pesan gak Kang untuk mahasiswa di luar sana yang mungkin masih ragu nih untuk bergabung dengan Hima Manajemen Unpad? Oke, pesan buat mahasiswa yang masih ragu ya. Sebenarnya banyak orang yang bilang itu tuh nggak banyak sih, tapi maksudnya beberapa orang bilang itu kayak ngapain sih join organisasi, mending kepanitiaan aja karena waktunya lebih bentar, terus juga yang didapetin juga sama dan segala macam. Cuma mungkin ada beberapa perbedaan ya. Di organisasi itu lama karena ya kita dilatih juga untuk bisa ngasih kita apa ya istilahnya kayak mengorganize diri kita sendiri untuk masalah waktu, untuk masalah tenaga dan segala macam. Di situ kita lebih dites karena kan kita organisasi selama 1 tahun ya, dan itu panjang dan pasti ada masanya kita stres, kita demotivasi dan segala macam. Jadi di situ lebih kita untuk adaptasi aja, untuk nantinya kita di dunia kerja itu kita kan juga jangka panjang, orangnya juga itu doang kan. Jadi lebih ke pembelajaran awal lah untuk kita nantinya gitu. Menurut aku itu organisasi. Jadi kalau kalian mau join buat organisasi, mending join aja. Dan maksudnya ketika kalian join organisasi, kalian itu nggak perlu udah punya skill atau kalian udah bisa ngapain-ngapain, nggak. Karena kita kalau di Hima Manajemen dimulai dari staff magang kan. Dari staff magang itu kita juga nggak tahu apa-apa, tapi bisa diajarin dan nantinya pun juga bisa lebih berkembang gitu. Karena yang aku rasain dulu, aku juga mikir, aku dapat juga omongan dari orang-orang kayak ngapain sih join organisasi, mending nyari kepanitiaan aja. Tapi akhirnya aku pengen join staff magang, dan akhirnya dari staff magang itu aku jadi kayak oh ternyata asik nih organisasi, orang-orangnya juga asik walaupun itu aja, tapi setiap hari yang kita bahas tuh selalu hal yang beda gitu. Dari situ aku ikut join organisasi dan sampai sekarang pun juga masih organisasi, dan ya semoga ini organisasi terakhir ya karena udah capek dan besok kan udah fokus KKN, magang dan segala macem gitu. Oke, mungkin lebih ke kayak komitmen kali ya Kang. Komitmen iya gitu. Lama ya. Nah kita harus itu. Komitmen lebih serius lagi. Bener, itu dia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan yang ingin Kang Hafiz sampaikan kepada Ketua Hima selanjutnya nih? Oke, buat Ketua Hima selanjutnya ya, mungkin beberapa pesan. Ambil yang baiknya dari tahun aku dan buang buruknya jauh-jauh. Yang baik dilanjutin, diterapin, yang jauhnya ya dibuang, jangan sampai ada lagi di tahun depan.
singkatnya kayak gitu. Dan mungkin pesan satu lagi tuh yang udah aku bangun di tahun ini sebisa mungkin di tahun depan dilanjutin, karena masalah dari tahun ke tahun itu selalu tiap berganti kepemimpinan pasti ada hal-hal yang berganti, padahal seharusnya ada beberapa hal yang diadaptasi dari tahun sebelumnya. Karena sebenarnya aku rasain itu juga, Hima tuh nggak bisa menyelesaikan masalah besar hanya dalam kurun waktu 1 tahun kepengurusan. Jadi akan selalu ada masalah yang sama, jadi harus diselesaikan oleh setahun berikutnya dan segala macam. Jadi untuk mungkin pesannya buat next Kahim, ya tadi ambil baiknya buang buruknya dan lanjutin apa yang bisa dilanjutin dari tahun gua gitu. Oke, jadi sebelum kita tutup, ada pesan nggak yang ingin Kak Hafiz sampaikan untuk Kema Manajemen Unpad yang udah nonton talk show hari ini? Pesan buat Kema Manajemen mungkin terima kasih banyak udah untuk kalian yang udah nonton, pun juga dari gua mau terima kasih banyak terhadap pengurus Hima Manajemen tahun ini juga dan segala macam, karena udah bekerja tanpa memikirkan tenaga, biaya dan segala macam yang mungkin mengganggu aktivitas lainnya. Dan itu gue jujur berterima kasih banget, pun juga untuk Hima Manajemen yang lain. Support terus Hima Manajemen 2025 dan seterusnya. Siapapun kahimnya kita tetap harus dukung, dan nantinya pastinya akan ada program kerja yang lebih baru dan program kerja yang lebih bagus untuk kedepannya. Itu, dan ditunggu juga video-video konten-konten lain dari MGT Entertainment, karena pastinya untuk kedepannya bakal ada program-program yang menarik dan konten-konten yang lebih bagus. Oke. Itu pesannya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Hafiz yang udah meluangkan waktunya untuk kita. Yang pastinya tadi kita ngobrol banyak banget hal yang seru dan bermanfaat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton talk show kita hari ini. Jangan lupa untuk stay tune buat konten seru lainnya di MGT Entertainment. Sampai jumpa.